Fit Friends. Ya, ketemu lagi di video kita ya, di channel YouTube kita Fit Talk ya. Sebelum mulai video, jangan lupa untuk follow Instagram kita ya, Tan. Iya, oke, di @fit2talk. Ya, dan jangan lupa juga follow YouTube channel kita ya, @fit2talk. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng biar dapat notifikasi ya kalau kita ngepost video yang baru. Sekarang kita mau ngomongin tentang GERD nih, Tan. Banyak orang yang nggak tahu tentang GERD itu apa, cara membedakan dengan dispepsia apa sama gastritis itu apa. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, Del. Dari awal dulu nih, definisi dari GERD itu apa sih, Del? Nah, ya jadi artinya GERD itu apa ya? Jadi GERD itu kan singkatan nih, Tan. Ya, GERD, gastroesophageal reflux disease ya. Jadi gastro itu kalau bahasa kita lambung. Nah, esophagus itu kerongkongan. Reflux itu artinya kembali gitu ya. Balik ya. Nah, jadi kalau diartikan secara keseluruhan, artinya itu adalah kembalinya isi atau cairan dari lambung ke kerongkongan. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh kejadian, Tan. Gitu. Biasanya berarti ada penyebabnya ya dong, yang bisa menyebabkan dia bisa reflux ya. Penyebabnya itu apa aja, Del, biasanya? Nah, jadi penyebab utamanya sebenarnya kalau kita bahas agak dalam nih gitu, dari lambung ke bagian kerongkongan di atas itu sebenarnya ada istilahnya katup lah ya gitu, atau pintu gitu. Nah, katup ini harusnya menutup nih, Tan, kalau dalam kondisi biasa, kecuali pas kita lagi makan ya. Lagi makan buka nih biar makanannya turun ke bawah. Nah, harusnya dia akan nutup terus selain kalau kita lagi makan. Gitu. Gua ngerti. Tapi ada kelemahan di katup atau pintu ini, Tan, yang bikin makanan itu dari bawah bisa lagi naik ke atas. Jadi si katupnya itu lemah ya. Itu penyebabnya iya, faktor risikonya biasanya ditimbulkan karena apa ya bisa melemahnya katup itu sih? Iya, benar. Jadi penyebab dari kelemahan katup ini ada banyak. Yang pertama, yang paling umum adalah usia. Jadi semakin kita tua, itu memang secara fisiologis atau secara normalnya ada kelemahan di pintu atau katup ini. Nah, yang kedua, obesitas atau berat badan berlebih ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang badannya terlalu besar ya, overweight atau sampai obesitas, itu katupnya bakal ngelemah. Gitu. Jadi cenderung terjadi si GERD ini. Gitu. Nah, selain itu yang paling penting juga pola makan kita, Tan. Makanan ya. Jadi yang pertama, konsumsi makanannya nih. Misalkan makan makanan yang berlemak, yang pedas-pedas, nah itu bisa mencetuskan GERD ini. Atau pola makan, kan banyak banget nih kita kayak sebelum tidur kita kebiasaan makan dulu, ya kan? Bener banget kan, kayak habis makan terus langsung tidur. Nah ini nggak boleh, gitu. Jadi memang disarankan 3-4 jam setelah makan itu baru boleh nih, paling cepat baru boleh tidur ya? Gitu. Itu sih faktor resiko diantaranya itu. Sama rokok sama alkohol juga, Tan. Ngaruh banget berarti ya? Ngaruh. Jadi rokok sama alkohol ngaruh juga ke faktor resiko GERD ini. Jadi karena memang kenanya di lambung, jadi memang paling sering sih karena faktor makanan ya, Del ya? Kalau misalkan GERD ini seberapa sering sih biasanya pada usia-usia kita atau misalkan yang faktor risikonya tinggi itu seberapa sering, Del? Jadi GERD ini mungkin kan udah banyak sebenarnya yang pernah denger ya, gitu. Karena memang ternyata berdasarkan epidemiologi kejadiannya lumayan sering, sampai 20% dari penduduk. Jadi artinya kalau misalkan kita hitung rata-rata dari 10 orang, ada 1 orang yang punya GERD ini. Itu lumayan tinggi kan? Lumayan sih. Apa nih GERD tuh gejalanya apa aja biasanya? Jadi mungkin yang orang-orang udah tahu, GERD itu biasanya diasumsikan ketidaknyamanan terasa di dada, Tan. Jadi kayak dadanya tuh terasa kebakar, katanya sih gitu ya. Jadi yang pertama, dari naiknya asam lambung ini, kan namanya juga asam nih, nah dia akan merusak ya, mengiritasi saluran yang tidak seharusnya ya, yang kerongkongan tadi gitu. pH-nya dia itu udah asem banget nih karena udah diolah di lambung, otomatis nanti sensasinya tuh rasanya dadanya kayak kebakar gitu. Kalau dia naik terus sampai ke mulut, rasanya tuh bisa mulutnya asem atau pahit gitu. Biasanya banyak ya pasien yang ngerasa kayak gitu ya. Terus selain itu, naiknya asam lambung ini bisa juga masuk ke saluran pernafasan. Itu bisa bikin suara jadi serak juga. Gitu. Nah, yang paling parah sih kalau misalkan GERD, memang asam lambung ini naik ke mulut, menyebabkan mulutnya asam pahit tadi, itu bisa bikin mual sampai dengan muntah. Nah, itu kan bikin gak nyaman banget ya. Gitu. Dan kadang-kadang mirip banget sama sakit jantung, Tan. Karena ditemukannya itu ke dada. Nyeri dada gitu. Dadanya tuh gak nyaman, kerasa panas, kayak kebakar. Jadi menyerupai keluhan-keluhan jantung. Biasanya nih
di rumah sakit dokter tuh sering mendiagnosis dengan GERD, ada dispepsia, ada gastritis akut. Nah orang awam tuh biasanya taunya mah doang gitu, taunya mah doang. Nah yang ngebedain tuh apa sih Del? Jadi kalau mah itu yang biasa disebut dengan mah itu sebenarnya dispepsia ya kalau bahasa kita gitu. Dispepsia ya, gastritis ya. Itu sebenarnya lambung aja gitu. Lambung aja. Sedangkan per definisi atau berdasarkan arti yang tadi udah kita bahas, GERD itu adalah naiknya isi lambung dari lambung ke atas gitu. Nah sedangkan kalau sakit lambung udah sekedar sensasi atau perasaan tidak nyaman biasanya di ulu hati sini, hanya di tanpa disertai naiknya makanan yang tadi ya kan, intinya sih itu kuncinya. Ada nggak sih terapi-terapi medikamentosa atau non medikamentosa, ada nggak sih sarannya biar si keluhan asam lambungnya ini atau misalkan gejala GERD ini bisa kita tekan? Ya oke. Jadi memang ada beberapa step untuk terapi GERD ini. Ya, yang pertama kita tidak menggunakan obat dulu atau non medikamentosa istilahnya. Ya, jadi kita nggak menggunakan obat-obatan, tapi kita atur faktor risiko yang bisa bikin kelemahan katup yang tadi kan yang udah kita bahas. Ya, dilatih gitu ya. Jadi kita atur pola makan kita. Nggak boleh banget makan pas kita udah mau tidur. Gitu, harus dijedain. Misalkan biasa tidur jam 10 malam nih, maksimal jam 6 sore makan. Kalau misalkan jam 9 masih makan, itu akan jadi faktor resiko terjadinya GERD itu tadi gitu. Nah terus atur posisi tidur, ini penting juga nih. Jadi posisi tidur itu kalau orang yang punya GERD disarankan elevasi atau diangkat kepalanya. Kalau misalkan medikamentosa biasanya obat-obatan harus sesuai dengan resep dokter ya? Iya benar, harus dikonsultasiin dulu ke dokter karena pilihan obatnya ini lumayan banyak. Gitu. I see. Jadi memang nggak boleh sembarangan konsumsi obat-obatan. Takutnya kadang ada beberapa jenis antibiotik kuat, anti nyeri, ya biasanya meningkatkan tambah asam lambung ya Del. Kadang memang kan ada tuh beberapa yang langsung beli sendiri minumannya langsung antibiotik kan. Antibiotik padahal kuat, penggunaan antibiotik ini harus banget diresepkan sama dokter gitu. Karena nggak semua penyakit lambung itu perlu antibiotik, kecuali kalau secara pemeriksaan udah dibuktikan ada namanya peptic ulcer atau perlukaan di bagian lambungnya tadi. Nah itu baru butuh antibiotik yang lumayan lama memang terapinya. Untuk pencegahan sih gimana nih Del? Ya pencegahannya tadi ya pokoknya kita modifikasi gaya hidup, makanan, terus habis itu kurangi kalau bisa stop konsumsi alkohol dan rokok. Jaga berat badan juga karena obesitas itu merupakan faktor resiko yang cukup besar terjadinya GERD ini. Nah jadi Sobat Fitfriends sudah pada tahu nih. Jadi penyebab GERD itu adalah peningkatan asam lambung yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran kerongkongan. Artinya si asam lambungnya naik ya. Tadi gejalanya tadi bisa memang dia rasanya panas pada dada, terus bisa rasa asam pada mulut dan muntah hijauan. Jadi saran dari Dokter Della adalah menjaga konsumsi makanan. Hindari makanan berlemak, bersantan maupun pedas, dan jangan telat makan juga ya Della. Jangan telat makan. Terus kalau misalkan memang dia nanti penggunaan obat-obatan itu nggak boleh sembarangan karena beberapa antibiotik dan anti nyeri itu akan meningkatkan si asam lambungnya dan akan memperparah gejala GERD lagi. Penggunaan antibiotik yang nggak sesuai itu menyebabkan resistensi ya. Resistensi itu jadi kebal ya Dele. Istilahnya tuh kebal, kumannya tuh jadi kebal. Nah, gitu. Jadi untuk kalian yang udah ngerti infonya bisa kalian sebarkan juga ke anggota-anggota keluarga yang lain dan disebarkan ke teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk kalian jangan lupa juga like, subscribe, dan jangan lupa hidupin loncengnya untuk dapetin informasi terbaru dari video-video kita. Oke, jangan lupa follow Instagram kita juga ya @fit2talk. Nah, di situ juga kita akan nge-post sama Instastory jawaban-jawaban yang sampai ke video selanjutnya. Dadah.